Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok sosial 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai progres dari hasil analisis dan pembahasan pada penelitian kami yang berjudul pemodelan faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Provinsi Papua dengan pendekatan regresi data panel dan non-parametrik. Kelompok kami terdiri dari saya, Ahmad Yusuf Al-Badri. Lalu ada rekan saya yakni Cholifah Ayu Kusuma Ningrum dan Safira Yudisia Faradila. Untuk yang pertama, kami akan membahas tentang statistika deskriptif. Berikut statistika deskriptif dari IPM di Provinsi Papua pada tahun 2019. Untuk nilai terendah yaitu 30,75 berasal dari Kabupaten Duga dan nilai tertinggi 80,16 berasal dari Kota Jayapura. Selanjutnya akan dilakukan pengujian model regresi. Yang pertama ada pendekatan model common effect. Pendekatan model common effect ini mengasumsikan bahwa intercept dan slope yaitu tetap sepanjang waktu dan individu. Kemudian adanya perbedaan intercept dan slope diasumsikan akan dijelaskan oleh variabel gangguan atau error. Model yang menduga IPM di Provinsi Papua dengan common effect model adalah sebagai berikut. YIT sama dengan 2,0543 plus 0,27 X1 IT plus 0,216 X2 IT plus 0,05 X3 IT min 0,173 X4 IT plus 0,102 X5 IT plus 0,023 X6 IT plus epsilon IT. Yang kedua ada pendekatan model fixed effect. Pendekatan model fixed effect tidak memperhatikan dari dimensi waktu ataupun dimensi individu. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa perilaku data antar wilayah sama dalam berbagai kurun waktu. Model yang menduga IPM di Provinsi Papua dengan fixed effects model adalah sebagai berikut. YIT sama dengan μI plus 2,36 plus 0,02 X1 IT plus 0,079 X2 IT plus 0,378 X3 IT min 0,016 X4 IT plus 0,012 X5 IT plus 0,000246 X6 IT plus UIT. Yang ketiga ada pendekatan model random effect. Pendekatan model random effect didasarkan adanya perbedaan antara intercept dan slope sebagai akibat adanya perbedaan antara individu atau objek. Model yang menduga IPM di Provinsi Papua dengan RAM adalah sebagai berikut. YIT sama dengan 3,32 plus 0,03 X1 IT plus 0,11 X2 IT plus 0,03 X3 IT min 0,05 X4 IT plus 0,03 X5 IT plus 0,002 X6 IT plus epsilon I plus UIT. Selanjutnya, uji kesesuaian model. Yang pertama, uji Chow atau uji F statistik. Hipotesisnya H0 menggunakan model estimasi common effect dan H1 menggunakan model estimasi fixed effect. Berdasarkan hasil pengujian antara common effect dan fixed effect, didapatkan nilai probabilitas cross-section F sebesar 0,000. Nilai probabilitas lebih kecil dari alfa 5%, sehingga secara statistik menolak H0, dan model yang tepat digunakan adalah model fixed effect. Yang kedua ada uji Hausman, dengan hipotesis H0 menggunakan model estimasi random effect, H1 menggunakan model estimasi fixed effect. Berdasarkan tabel uji Hausman diperoleh nilai distribusi chi-square sebesar 120,800 dengan probabilitas 0,000 atau kurang dari alfa 5%. Secara statistik menolak H0 sehingga model yang tepat digunakan adalah model fixed effect. Berikutnya akan dibahas mengenai uji asumsi klasik regresi data panel. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas berguna untuk membuktikan data dari sampel yang dimiliki berasal dari populasi berdistribusi normal atau data populasi yang dimiliki berdistribusi normal. Nah, uji normalitas ini memiliki hipotesis yaitu H0
residual berdistribusi normal, dan H1 residual tidak berdistribusi normal. Nah, berdasarkan gambar tersebut, nilai probability adalah 0,3581, yang artinya kurang dari alfa 0,05. Nah, sehingga keputusan dari uji tersebut adalah tolak H0, maka dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Berikutnya yaitu uji multikolinearitas, digunakan untuk menguji apakah model yang ditemukan terdapat korelasi antar variabel prediktor. Uji ini dapat dilihat melalui nilai korelasi setiap variabel prediktor. Jika nilai korelasi lebih dari atau sama dengan 0,8, maka antar variabel tersebut mengalami multiko. Hasil uji multiko dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan tabel tersebut, nilai korelasi antar variabel ada yang lebih besar dari 0,8, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas dalam model regresi tersebut. Berikutnya uji heterokedastisitas. Uji hetero dilakukan untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan variansi error untuk seluruh pengamatan pada model regresi linear. Nah, hipotesis yang dapat digunakan yaitu H0, tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi, dan H1, terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Keputusan yang dapat diambil ialah jika nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat nilai yang kurang dari alfa 0,05 sehingga keputusannya adalah menolak H0. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Uji autokorelasi. Nah, untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada model regresi dapat digunakan uji statistik Durbin-Watson dengan hipotesis H0 adalah tidak ada autokorelasi dan H1 terjadi autokorelasi. Nah, berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1,180755. Nah, nilai DW ini berada dalam daerah D kurang dari DL, yang artinya tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi pada model. Sekian presentasi dari kelompok kami. Progres untuk kelengkapan metode analisis kedepannya akan kami update sedemikian rupa pada makalah dan juga PPT yang akan kami lengkapi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.